Mustafa Rasulullah SAW wa ila alihi wa akhwanihi min nabiyina siddiqin wa suhadai wa salihin wa ila jami'il ulama hakiki wa suhbin ala nifa'atu kutubahum usul salihin Abdul Qadir Al-Jilani wa syi'adiyah dan wa syi'adiyah wa khusus salihin Abdul Qadir Al-Jilani wa alamani wa aswadani al-mustari al-jari wa al-awal wa al-amani Wali abina wa umina wal niyati sipai wali Allah Syai'ulillahi lahu wa lahu al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah serta umur panjang sehingga kita bisa melangkah kaki menuju balai pengajian Miftahul Jannah. Apa pintu ilmu ya? Pembuka ilmu, mudah-mudahan dengan kita berhadir di sini Allah membukakan pintu ilmu kepada kita, baik ilmu syariat juga ilmu ma'rifat tuh. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini kita momennya akan memasuki hari Lebaran Haji. Jadi kebetulan pengajian ini setelah hari Lebaran ya baru diaktifkan lagi ya, dan untuk mengambil berkah ya, kita bahas juga yang berhubungan dengan apa namanya haji. Haji. Kenapa begitu? Karena ilmu yang wajib kita tentu ibu-ibu itu ada satu ilmu tauhid, yaitu ilmu yang bisa memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini dinamakan dia ibaratkan oleh ulama sufi dengan tanah. Ya? Tanah. Jadi kalau kita ingin berkebun ibu-ibu, kalau tanahnya gersang apapun kita tanam tidak akan bagus. Maka tanah itu harus kita perbaiki dulu. Kalau baru orang bertani itu kan digemburkan tanahnya ya kan, juga cari tanah yang baru ditanam di situ. Maka kita begitu juga tahu kita keimanan kita ini harus bagus dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita baru bisa kita beramal bagus. Kalau orang yang tauhidnya tak kuat, itu amal ibadahnya itu nggak akan bagus. Kenapa? Karena nggak yakin dia kepada Allah, dia berbuat maksiat, nggak yakin dia ada malaikat di sampingnya. Nggak ada malaikat cepat mencatat amal baik, amal buruk. Tapi bagi orang yang benar keyakinan pada Allah, benar keyakinan pada malaikat, dia tahu ada malaikat mencatat saya, maka tidak mau dia bermaksiat. Ada Allah yang melihat saja. Sekalipun manusia nggak bisa melihat, tapi Allah maha melihat. Jadi karena keimanannya kokoh, ada amal ibadahnya pun kokoh. Maka itulah pentingnya kita berilmu tauhid. Satu lagi ilmu apa ibu? Ilmu syariat. Ilmu syariat ini ilmu yang berhubungan dengan amal ibadah kita. Bagaimana ibadah kita sah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana ibadah muamalah kita sesama manusia itu juga menjadi ibadah. Dewa sebagian kerjaan yang dia kerjakan itu bukan menjadi ibadah itu. Kenapa? Karena tidak tahu dengan ilmunya. Padahal kita sebagai perempuan apalagi banyak pekerjaan kita ibu-ibu nggak kita dapat gaji di dunia ini dari suami kita ya kan, yang layak kita dapat gaji, dan
dapat nilai pahala yang besar kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar-benar kita menjalankan pekerjaan kita sebagai ibu itu karena mempunyai ilmu. Saya menyuci ibu, menyuci kain, ini bisa jadi ibadah. Padahal itu kan pekerjaan. Saya berjual beli, ini ada toko ini, berjual beli, itu bisa jadi ibadah. Kalau ada ilmu jual belinya, maka wajib belajar ilmu baik, ilmu jual beli supaya sah, supaya jangan terjadi ada riba. Lalu jadi ibadah. Jadi seluruh pekerjaan kita, perbuatan kita, baik hubungan kita bersama manusia, nikah bagaimana supaya menikah jadi ibadah, berjual beli bagaimana supaya menjadi ibadah, ini akan menjadi nilai pahala. Begitu juga hubungan kita dengan Allah, bagaimana supaya salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, haji yang kita lakukan diterima oleh Allah menjadi ibadah, maka ini harus belajar ilmu syariat fikih. Maka ibadah fikih atau ibadah syariat ini dinamakan dia tanaman ibu-ibu, dilaksanakan tanaman. Jadi tanaman ini juga perlu bibitnya bagus, ya kan? Jadi harus bagus tanaman, berarti harus bagus ilmu syariat kita. Supaya apa? Supaya bagus nanti hasilnya. Ya kan? Kita tanam itu cabai, pilihlah yang bagus cabai. Karena ada sekarang orang dibelinya, jadi seperti sawit, kalau asal kita ambil ini di sawit ini ibu tanam lah itu, nanti buahnya pun begini, nggak ada bisa. Coba yang sudah ada diteliti oleh ahlinya, seperti sawit yang ada diteliti, tanam ya, kita tahu besar, akhirnya besar lagi. Begitulah apa itu namanya, ibadah itu syariat kita itu harus bagus, bagus untuk menghasilkan pahala yang besar, untuk mendapatkan benar-benar hasilnya itu maksimal. Kita mau kita itu ibadah perbuatan yang kita lakukan menjadi ibadah harus berilmu syariat, harus belajar syariat, harus belajar fikih itu. Wajib. Kalau nggak bagaimana kita ingin itu sembahyang kita itu supaya jangan sia-sia, belajar tentang sholat. Bagaimana kita belajar puasa kita supaya diterima Allah, maka belajar apa puasa. Ini haji, bagaimana supaya korban kita diterima Allah, belajar itu Bapak. Haji. Kalau tidak ada ini banyak berkorban, tapi tidak ada korbannya itu memenuhi syariat fikih. Ada halim. Ya kan, syariat ada saya dulu korban, saya lihat ini rame-rame kalau kita kampung, kalau baru kita di kerbau yang sembelih itu berat, bisa berlari senang dia bakal itu, Allah terima Allah, padahal bukan begitu. Yang diterima daripada korban itu sudah firman Allah itu bukan darah daripada korban itu sendiri, tetapi takwa kita yang sampai pahalanya kepada Allah. Itu hanya itu hanya filosofi orang zaman dulu. Kalau baca kerbaunya, bangkit nanti rezekinya tahun ini. Tanahnya aja enggak, bangkit kehonar. Bukan seperti itu. Kira lebih mudah. Lebih mudah salah bikin belum ya. Bangga dia. Sehingga gampang kerja. Gampang kerja apa? TV kata rezeki ya. Gampang datang mau bangkit kapal ini. Kau makin mau membeli botol. Padahal bukan seperti itu. Itu hanya filosofi orang zaman dulu. Kebiasaannya kalau bangkit bangunan ya bangkit begini, kalau tidak kalau ini diaktifkan ke padahal bukan seperti itu. Bukan demikian. Dan kemudian wajib kita lagi ibu-ibu apa itu belajar ilmu tasawuf. Tasawuf, maka tasawuf ini diumpamakan oleh ulama tasawuf dengan apa? Pagar. Jadi kalau kita bertanam, beribadah kita bagus, tauhid kita sudah kita bertanam ibadah bagus, sah yang kita lakukan sesuai dengan syariat, puasa kita sesuai syariat, sholat kita sesuai syariat.
tetapi tidak ada kita pagari. Ini kalau kemudian sudah pupuk sudah ada, lahan sudah bagus, tapi tidak ada di bagian pagar, nggak ada di pagar, maka datang babi, datanglah musang, datang semua mangsa-mangsa, hama, dimakan kan namanya, habis usaha ibu-ibu, nggak ada hasil panen, modalnya sejuta, hasilnya 100 bangkrut. Ini kenapa? Karena tidak ada dipagari dengan tasawuf. Tahu tadi ibu ada dipagari dengan tasawuf. Habis pahalanya. Nah, ini banyak kita rasakan umumnya kita perempuan ibu. Ketika kita terjadi apa ibu? Hah? Merepek. Merepek marah-marah kita. Padahal yang harusnya tadi pekerjaan yang kita lakukan dari nilai ibadah, di perempuan ini dia tidak perlu sebenarnya dia banyak apa sudah menjadi pahala. Cukup dia berbakti kepada suaminya, dia kerjakan sembahyang, ya kan? Sabar apalagi, udah dialah yang paling tinggi derajatnya itu. Tapi kita kan enggak, kalau sudah kita capek, subhanallah. Cek terus. Sudah begini terus kita ini. Ini anak yang nggak salah sama kita makan. Ini anak seperti mana dia tahu? Tapi dia ini tidak marah kita buat. Itu saya sendiri merasakan bagaimana kalau saya itu terlalu banyak pekerjaan, sibuk begini begitu, ini anak ini nggak jadi sasaran. Jadi sasaran. Tapi anak bagaimana dia melangkapi? Tetap dia sayang kepada kita. Kita bagaimana? Kalau kita dimarahkan sama suami bagaimana? Kalau cintanya tadinya begitu dia turun praktis, turun di bawah, benci saya. Kalau bisa ke pengadilan saya. Kan gitu. Hampir sampai kadang seperti itu dalam hati pikiran kita. Sehingga hilang ibadah kita selama bertahun-tahun mengurus keluarga hilang. Ya kan? Kalau tadi kita memuji sudah banyak cucian yang kita kerjakan, seharusnya bagaimana di dalam hadis-hadis kita berbakti pada suami. Ketika hilang lagi apa itu kotoran dalam hadis Islam tadi, begitulah kejujuran dosa kita, habis bersih dosa kita. Tetapi karena tadi kita menjalani tadi bukan dengan ikhlas, ini ada yang kita tahu. Ikhlas, kemudian kita ungkit lagi, ya kan? Kebaikan kita gokil ibu. Aku rencana aku tak apa lagi pembantu. Orang yang mampu jadi pembantu, kok kita mau jadi pembantu apa ya? Kalau ibu, orang coba aja latih tak. Maka kamu ini jadi jauh jadi ratu, orang ratu jadi perempuan ini hidang nonton. Anda kita tukang hidang, kita tukang masak. Kita semuanya memborong pekerjaan, ya kan? Kita lagi yang di luar, sibuk juga kita di luar. Ini bagaimana dapat kita ini? Kalau tidak didasari dengan tasawuf ibu, nggak ada nilai pahalanya. Nggak ada nilai pahala, nggak ada di kepanan di akhirat nanti. Maka ini dulu saya ini paling berbakti dulu kepada keluarga saya, sibuk ya kan? Saya sibuk di rumah begini, mau menjumlah, aku memasak dan sudah dia betul-betul masakan suami ngurus anak. Kita minta pahalanya sama Allah, ibu. Di mana dulu ya Allah pahala saya dulu? Saya dulu sibuk ini enggak. Ya kita mereka catatan. Ya, enggak rupanya ada lagi Allah sudah terhapus. Kenapa bisa dihapus? Karena ada penyaringan ibu, ada penyaring. Ketika naik di hari pertama disaring oleh malaikat lagi. Itu ada hadisnya. Kalau tidak sesuai dibuang, campakkan, kembalikan ke mukanya. Kata Allah. Di proses ada 7 ya, sampai 7 lagi yang pertama amalannya itu dari satu proses malaikat. Kalau tidak ada sesuai dibuat, nggak sampai ke lagi ibu. Itu pertama saja. Bahkan di dalam satu hadis diterangkan, saking dahsyatnya amal ibadahnya tadi, aras itu bergetar ibu. Kenapa? Dia tahajud, haji, ibadah, sedekah semua dia lakukan.
Semua dia lakukan. Saking kasarnya rupanya ada di dalam hatinya ujub ibu-ibu. Ujub itu apa? Merasa bangga dia dengan ibadahnya. Dia merasa bahwa dia beribadah tadi, dia bisa bersedekah, ya kan? Itu karena rezeki dia, karena dia sudah bekerja keras, makanya dia bisa bersedekah. Saya kan gara-gara dulu saya berusaha capek-capek, saya berusaha sudah ada hasilnya, saya sedekahkan. Saya tidak. Dia tidak memandang lagi itu karunia dari Allah, taufik hidayah dari Allah, makanya dia bisa beribadah. Tapi dia pandang kepada dirinya, bahwasanya itu perbuatan dia bukan atas hidayah dari Allah. Maka habis pahalanya tadi ibu-ibu. Habis kubur. Tidak ada pahalanya dapat. Mana pahala guru tidak ada? Enggak ada. Udah hilang sampai. Itulah ruginya kita kalau tidak bertasawuf. Setinggi apapun ibadah yang kita lakukan ibu-ibu, kalau tidak ada di pegangan tasawuf nanti, tidak ada hasilnya kita terima di akhirat. Maka kita itu sudah 2 kali rugi ibu-ibu. Sudah kita capek di dunia ini, apalagi kita ibu-ibu tadi. Capek kita menuju hasil gaji kita di dunia yang ada. Akhirat pun kita nol. Subhanallah, Dua kali. Jadi kalau bisa kita usahakan ibu, kita di sini berhasil, ya kan? Berhasil kita di sini mendapat bukan apa ya, kalau kita harapkan uang daripada suami kita kan nggak mungkin bertambah cinta suami kita kalau kita seorang ibu dan kita berbakti kan seperti itu. Kemudian bertambah pula cinta Allah kepada kita, itu akhirat. Nah, kalau kita seorang PNS, kita dapat gaji sesuai dengan kinerja yang kita lakukan. Kalau pedagang benar-benar sukses dagangannya, tetapi dapat pahala juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kita harapkan. Maka itulah pentingnya 3 hal ini ibu-ibu, untuk supaya selamat kita di dunia ini, selamat kita di akhirat. Kemudian menghilangkan penyakit wujud lain. Menghilangkan penyakit wujud ini adalah tentunya kita belajar tasawuf. Sering-sering belajar tasawuf dulu, maka di situ kita tahu apa itu wujud, bagaimana cara menghilangkan wujud. Salah satunya bisa kita pakai. Ingat dengan taufik dan hidayah Allah. Ingat, setiap kita melakukan kebaikan itu siapa yang memberi taufik? Kan Allah. Kalau nggak ada digerakkan Allah, hati kita mau bagaimana kita mau berbuat. Banyak orang yang kaya, mana dia mau bersedekah? Karena tidak ada hidayah dari Allah. Dia bisa bersedekah karena dia diberi taufik dan hidayah Allah, maka dia bersedekah. Maka kita ingat, kita itu tidak ada apa-apanya, kita itu dijadikan lemah baru Allah berikan keimanan. Kemudian Allah jadikan penglihatan, ya kan, Allah jadikan pendengaran. Pak, kita bisa mendengar melihat. Maka semua sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini itu selalu berkaitan dengan Allah. Inilah tauhid. Tauhid. Tidak ada gerak-gerik kita itu kecuali Allah. Tidak ada perbuatan kita ini kecuali perbuatan Allah. Tapi jangan sekali-sekali berbuat maksiat kita katakan juga dari Allah. Itu dosa kita ada. Aku dari aku coba kita diciptakan Tuhan saja aku. Salah. Karena kenapa? Kita sudah diberi ilmu, sudah diberitahu dalam Al-Quran. Riba itu belum berdosa, pahalanya bahkan besar dari zina. Zina sudah tahu itu haram, kita berbuat jangan. Asalkan Allah sudah kasih tahu dalam Al-Quran itu salah. Nggak disebutkan. Anda nggak bisa. Jadi kita baca satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam hadis kita Abi Jabbar. Man hafizza ala ummati hadisan. Kenapa saya sering mengambil hadis ibu-ibu? Ini saya memotivasi dengan hadis ini. Man hafizza ala ummati hadisan wahidan kana lahu ajru ahadi wa sab'ina nabiyyan siddiqan.
Wal asal bin dzalika katsir. Siapa dalam hadis ini? Ya. Perkataan Nabi Muhammad SAW, man hafizah, siapa yang menghafal ala umat di atas umatku hadis satu hadis wahidah, karena adalah lahu baginya orang ajur itu pahala hadis sawasina dan nabi yang siddiqah yang siddiq. Jadi siapa yang menghafal hadis, satu hadis saja dia mendapatkan pahala seperti 70 para nabi dan siddiq. Itu menghafal. Dan ada juga hadis ini siapa yang membawanya apa? Menerangkan kepada orang satu hadis, ya kan? Yang dengan kita terangkan tadi orang semakin berilmu dia dan tahu dia beramal dengan hadis tadi, maka dia mendapatkan pahala seperti itu. Pahala seperti para nabi dan siddiq, seperti 70 nabi. Begitulah intinya. Begitu maka Anda benar-benar dikenal pahala para guru-guru kita. Guru-guru itu setiap dia sampaikan itu berapa pula orang yang beramal. Makanya salah satu daripada sedekah yang zariah itu apa? Ilmu yang nafi'ubihi, ilmu yang bermanfaat dengannya. Karena dengan kita sampaikan tadi suatu hadis, orang tahu, oh iya begini rupanya salah, rupanya perbuatan saya. Terhindar daripada maksiat, kemudian mau melakukan ketaatan, maka yang menyampaikan tadi mendapatkan pahala sebagaimana pahala para nabi dan rasul dulu. Begitu benar pahala. Ya kami punya orang mendengar kerja, kita orang itu bahagia saja. Orang kami itu selama itu orang kami pun dapat pahala juga ibu. Besar pahalanya. Dalam hadis terkatakan, aliman, au muta'aliman. Ya kan? Jadilah kamu itu orang yang alim mengajar atau orang yang belajar. Atau apa? Atau sami'an, orang yang mendengar. Walau takut jawabkan, jangan kau jadi orang yang lompat. Saya kan pernah mengingat pengajian, saya kan pernah mengajak, saya kan pernah belajar bahkan jadi materi kalau mengajak belajar. Kalau pernah hidup yang kerja. Kalau orang cumi-cumi aja Ustaz Mangnya, kalau boleh coba. Ada yang ada kita pengajian, lima macam berani nak, ada yang macam ni nak, orang bisa, ada Allah yang menilai, Allah yang menilai, dan tidak bisa menilai seseorang itu daripada kurang, hanya tetap bisa lihat harus kita jalankan Allah laku bisa pakai pen nanti orang kaya bisa sudah salah sudah syariat dia salah artinya kok tidak boleh seperti itu. Kita jalankan sesuai syariat. Kalau masalah memelihara hati kita itu urusan Allah, tapi kita berusaha tetap. Jadi karena ini momen haji ibu-ibu, ibu kita baca tentang kita bahas sedikit masalah Quran. Di sini juga ada hadis nanti tentang haji ya di kitab ya bahwa ini kitab Majalis Susaniyah, hadis-hadis yang berhubungan dengan haji. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita juga bisa berhaji. Nah, coba ini ada murid saya bawa masalah coba baca itu kitabnya masalah apa namanya itu Muhammadun Yusuf Mutakidah Yusuf Kadir anak ya 330 kadang akan dijawab istilahnya bahu sanatin baca artikel. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun tusannu mataakidan li hurin kadirin tathiyatun bidabahin jan'i da'nin lahu sanatun aw sakata sunnatu walau qabla tamasiha aw saniyan ma'zin aw baqarin lahu ma sintani aw ibilin lahu khamsu sinina biniyati udhiyatin
inda dhabahin aw ta'yin. Sunnah muakkad bagi orang merdeka yang mampu berkorban dengan menyembelih seekor kambing domba jantan berumur 1 tahun atau yang telah tanggal giginya sekalipun belum umur genap 1 tahun, atau kambing jantan bukan domba berumur 2 tahun, atau lembu jantan berumur 2 tahun, atau unta berumur 5 tahun dengan niat kurban dikala menyembelih atau sewaktu menentukan pilihannya buat kurban. Matikan dulu apa videonya itu, video kan baru ya.